Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartono, NIM B205-2201-004. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah ekonomi perbatasan yang diampu oleh Ibu Dr. Erni Panca Kurniasi, SE, MSI. Pertanyaan pertama, ceritakan tentang masalah perbatasan yang dihadapi suatu negara dengan negara lain, masalah perbatasan serta kebijakan yang terkait masalah tersebut. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perbatasan antara negara Turki dan Yunani, di mana kedua negara tersebut perbatasan langsung laut, yaitu Laut Mediterania. Adapun latar belakang dari munculnya masalah di perbatasan kedua tersebut adalah klaim kedaulatan maritim, karena kedua negara tersebut sama-sama melakukan eksplorasi minyak dan gas di Laut Mediterania. Ketegangan di Mediterania Timur bukanlah hal baru, di mana kedua negara tersebut berada di ambang perang karena berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Titik baliknya adalah penemuan ladang gas alam terbesar pada tahun 2015 di Mediterania Timur tersebut. Secara historis, pemanasan hubungan antara Yunani dan Turki sebagian besar berpusat di Siprus, dan selama berabad-abad kekuasaan Kekaisaran Ottoman, orang Turki datang dan menetap di pulau yang sebagian besar berbahasa Yunani. Ketika Siprus memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1960, ketegangan antara Siprus dan Yunani dan minoritas Turki sering memicu bentrokan. Turki mengaku Siprus Utara dan menempati sekitar 37% daratan pulau itu sebagai Republik Turki Siprus Utara. PBB mengakui sebagai wilayah Republik Siprus yang saat ini di bawah pendudukan Turki. Yunani berpendapat bahwa pulau-pulau di Laut Aegea dapat memberikan zona ekonomi eksklusif mereka sendiri yang memungkinkan Yunani menjelajahi 200 mil laut perairan Mediterania. Sedangkan Turki menilai bahwa pulau-pulau tidak dapat memiliki ZEE mereka sendiri dan ZEE Yunani harus dimulai dari daratan, bukan dari ratusan pulau. Kemudian, kebijakan yang diambil oleh Turki adalah Turki melakukan serangkaian latihan perang di Laut Mediterania. Hal ini untuk menunjukkan kekuatan militer yang dimiliki oleh Turki. Yang kedua adalah Turki mengirim eksplorasi dan kapal bor ke perairan Siprus. Turki pertama kali mengirim kapal pengeboran pada tahun 2019, di mana melakukan survei seismik dan pengeboran di lepas pantai utara Siprus. Sedangkan kebijakan Yunani adalah dengan mendorong Uni Eropa untuk memberikan sanksi kepada Turki. Sebagai tanggapan, Uni Eropa memberikan sanksi kepada Turki pada tahun 2019 dengan mengurangi bantuan keuangan ke negara tersebut sebesar 2,5 triliun rupiah atau 148,8 juta euro dan menghentikan pembicaraan bilateral tingkat tinggi. Kemudian Yunani juga merespon latihan militer Turki dengan hal serupa, yaitu dengan mengirimkan pasukan untuk melakukan latihan di laut antara Kreta dan Siprus. Yang ketiga adalah Yunani memperluas teritorial dari 6 mil laut menjadi 12 mil laut. Kemudian soal yang kedua adalah sebutkan salah satu strategi model pengembangan kawasan perbatasan dan jelaskan bagaimana strategi tersebut dapat mendorong berkembangnya wilayah pada negara-negara perbatasan tersebut. Disertakan contoh negara. Dalam hal ini saya mencontohkan pengelolaan wilayah perbatasan Cina dan Vietnam, di mana pengelolaan wilayah perbatasan Provinsi Guangxi, Cina, dan Provinsi Guangninh, Vietnam sangat menarik, karena kawasan ini mempresentasikan pola pengembangan perbatasan berbasis perdagangan atau trade-based border development dengan intensitas pembangunan zona industri yang berhasil menarik investor asing. Setengah dari total perdagangan lintas batas antar provinsi di kedua negara ini melewati zona perbatasan kota Dongqing, Cina, dan kota Mongchai di Guangninh, Vietnam. Meningkatnya volume perdagangan yang terjadi sejak tahun 1990 di kota Dongqing dan kawasan sekitarnya telah meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut secara pesat, serta berhasil menarik minat investor asing. Provinsi Guangninh
dan secara khusus kota Mongchai juga berhasil mengambil manfaat dari pembaharuan perdagangan dengan Cina dan berkeinginan untuk mengembangkan lebih jauh kawasan perbatasannya untuk menarik investor dan turis asing dari Cina. Kota Mongchai saat ini adalah pusat pasar yang sedang berkembang di mana berbagai jenis komoditi yang berasal dari Cina diperdagangkan. Tingginya jumlah kunjungan pengusaha-pengusaha Cina dengan maksud berdagang di kota Mongchai dipandang sebagai peluang pariwisata oleh para investor dari Cina. Para investor Cina tersebut membangun sejumlah hotel di kota Mongchai. Pemerintah Vietnam dan Cina telah sepakat dan memaksimalkan keuntungan kawasan Dongqing dan Mongchai secara bersama-sama, serta membangun kawasan industri bagi investor asing. Kedua pemerintah mempunyai konsep yang sama tentang pentingnya sebuah lokasi. Perencanaan zona bisnis internasional dan komersial di kota-kota kawasan perbatasan yang pintu masuknya saling berdampingan telah mendapatkan keuntungan dari booming perdagangan di kawasan perbatasan. Pengembangan berbagai kegiatan industri akhirnya membentuk zona industri yang berorientasi ekspor. Seiring dengan itu, berbagai fasilitas dan infrastruktur pariwisata juga dibangun. Mongchai sendiri merencanakan pembangunan bandar udara yang berjarak 25 km dari perbatasan. Sementara itu, fasilitas pelabuhan utama juga direncanakan oleh Vietnam di Cailan yang berlokasi sejauh 124 km dari sebelah kota Mongchai. Di sisi Cina, pembangunan infrastruktur diwujudkan dengan membangun pelabuhan di bagian barat Dongqing, yaitu Hangzhou dan Beihai. Jika seluruh pembangunan infrastruktur tersebut realisasi, akan terbentuk sebuah sabuk perkotaan atau urban belt di sepanjang Teluk Tonkin sejauh 40 km dari melintasi perbatasan Cina dan Vietnam. Ketiga, menurut Anda apakah dampak positif dan negatif dengan adanya suatu kawasan perbatasan negara? Berikan analisa. Jawaban dari kami adalah dampak positif adanya manfaat ekonomi, yaitu terjadinya perdagangan antar daerah di kawasan perbatasan, di mana masyarakat akan mendapatkan sembako dengan mudah dan harga murah. Kemudian masyarakat yang berada di perbatasan akan mendapatkan peluang pekerjaan di sektor informal, sektor pertanian maupun sektor kehutanan dan sektor lain-lainnya. Manfaat lain adalah pembangunan infrastruktur ekonomi berupa sarana penunjang di perbatasan meliputi public utilities seperti ketersediaan listrik, telekomunikasi, ketersediaan air, kemudian public walk berupa jalan, jembatan, bendungan, irigasi dan lain-lain, kemudian dan sarana transportasi meliputi pembangunan pelabuhan, bandara, terminal, bis, mancanegara, dan lain sebagainya. Dampak positif berikutnya adalah infrastruktur sosial meliputi pendidikan yang baik, ketersediaan kesehatan, kemudian perumahan dan rekreasi. Kemudian dampak negatif pada daerah perbatasan adalah, menurut hemat kami, satu, terjadinya eksploitasi sumber daya alam. Di sebagian besar kawasan perbatasan, upaya pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara ilegal dan tak terkendali. Kemudian yang B adalah, kedua, dampak negatifnya adalah pelanggaran wilayah perbatasan. Terjadinya penyelundupan dan aktivitas ilegal lintas batas lainnya seringkali terjadi dikarenakan panjangnya garis perbatasan baik di daratan maupun lautan, sehingga menyulitkan untuk diawasi oleh aparat keamanan. Kemudian yang C atau ketiga dampak negatif dari kawasan perbatasan adalah rasa nasionalisme, yaitu rentannya persoalan yang terkait dengan nasionalisme penduduk karena kurangnya informasi yang masuk dan masyarakat di kawasan perbatasan lebih mengenal negara tetangga daripada negara sendiri. Soal keempat, dari 7 perbatasan darat berstatus PLBN di Indonesia, yang mana menurut Anda lebih perspektif, berikan analisa terbaik Anda. Menurut hemat kami, dari 7 PLBN yang ada di Indonesia, PLBN Intikong yang berada di Kabupaten Sanggau, Kalbar lebih prospektif dikarenakan pertama adalah sarana dan prasarana penunjang di PLBN Intikong sangat mendukung. Adanya terminal barang, kemudian karantina kesehatan, kemudian bangunan PLBN yang representatif. Kemudian yang kedua adalah transportasi dari dan ke Pontianak yang merupakan ibu kota Kalbar saat ini sudah lancar. Jalan-jalan sudah banyak diperbaiki, kemudian jembatan juga sudah memadai, serta sarana angkutan, baik darat maupun udara juga sudah sangat memadai. Kemudian ada terminal barang untuk fasilitas di PLBN sudah memadai. Selanjutnya,
sudah dioperasionalkannya pelabuhan internasional Kijing, di mana kita ketahui jarak antara PLBN Entikong dan pelabuhan Kijing ini tidak terlalu jauh, sehingga memudahkan untuk melakukan bongkar muat barang di pelabuhan maupun untuk melakukan ekspor ke negara masing-masing negara tujuan. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa di PLBN Entikong ini bukan hanya merupakan pintu masuk negara Malaysia, namun juga merupakan pintu masuk bagi negara Brunei Darussalam. Sehingga PLBN Entikong mempunyai nilai tambah dalam hal sebagai PLBN yang terpadu di Indonesia. Demikian paparan kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.